Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi bersama saya Bersama Dani dalam acara Berendo. Tema kita hari ini yakni tingkatkan budaya membaca, yang mana memang dalam penggunaan menulis maupun cara berbicara tak lepas dari kebiasaan membaca yang baik. Selain itu juga dengan membaca bisa menambah wawasan dan juga literasi kita sebagai masyarakat dan generasi penerus bangsa. Tapi apakah budaya membaca ini masih tergolong tinggi atau rendah di Provinsi Bengkulu? Kita akan bahas bersama hari ini dengan tema kita tingkatkan budaya membaca. Sudah bersama saya di sore hari ini Ibu Wardaniar selaku Kabid Deposit Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Gimana kabarnya Ibu Wardani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga sudah bersama saya di sore hari ini anak SMP nih ya, dari namanya Mentari Tandika sebagai Duta Baca Pelajar Perpustakaan Kota Bengkulu. Selamat sore Tari. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi dari sekolah langsung sini ya? Iya dong. Nggak bolos kan ya? Nggak dong. Nggak bolos. Pemirsa, saya ulangi tema kita hari ini yakni tingkatkan budaya membaca, dan kita akan bahas bersama di sore hari ini. Nah, terkait dengan kondisi minat baca yang ada di Provinsi Bengkulu, dari Ibu Wardaniar sendiri seperti apa Bu melihat kondisi minat baca sekarang? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Selanjutnya sehubungan dengan tema kita, tingkatkan kegemaran membaca ya Mak Modik ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, di sana pada bab 13 tentang pembudayaan gemar membaca. Jadi memang adanya babnya tentang gemar membaca. Di sana dijelaskan bahwa gerakan kegiatan gemar membaca dilakukan mulai dari tingkat keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Untuk keluarga, pemerintah telah menyiapkan, memfasilitasi yaitu buku-buku yang berkualitas dan murah. Kalau untuk satuan pendidikan, pemerintah menyediakan SAPRAS untuk mengembangkan, memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. Sedangkan masyarakat untuk kegiatan meningkatkan kegemaran baca ini, pemerintah telah menyediakan SAPRAS yang mudah dijangkau oleh masyarakat, yang nyaman, seperti koleksi-koleksi buku digital, karya cetak maupun karya rekam. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan pembangunan literasi masyarakat Bengkulu. Alhamdulillah untuk indeks literasi pembangunan masyarakat Provinsi Bengkulu untuk saat ini pada posisi 13,0. Nasional 13,55. Jadi kita sedikit lagi sudah hampir sama dengan tingkat nasional. Itu alhamdulillah. Indeks ini kita hitung dengan berdasarkan survei dan kajian. Nah, alhamdulillah kita bersyukur indeks literasi masyarakat Bengkulu baik, di posisi yang baik yaitu 13,0. Sehingga untuk mewujudkan Bengkulu yang hebat, sejahtera, maju sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semua dapat terwujud. Berarti angka 13,0 ini termasuk angka yang baik ya Bu? Angka yang sangat baik Mak Monik. Berarti ini disurvei setiap tahunnya seperti ini? Setiap tahun. Nah, kita setiap tahun nanti ada tim kajian dari Pusnas itu akan terjun ke daerah untuk melaksanakan indeks pembangunan literasi masyarakat setiap provinsi, setiap kabupaten. Jadi tidak hanya provinsi, kabupaten juga dihitung indeks literasi pembangunan masyarakatnya. Baik, kalau Tari sendiri ini memang gemar membaca sejak kecil dari minat diri sendiri atau dibiasakan dari orang tua?
Mentari sendiri emang suka baca dari kecil karena orang tua juga kebetulan suka membaca dan keluarga Mentari juga suka membaca. Jadi di rumah itu ada perpustakaan kecil-kecilan untuk membaca, ada buku-bukunya tersedia dan emang dari SD sudah dimulain untuk dibiasain membaca seperti itu. Dari SD berarti ya? Berarti di rumah sendiri ada pojok baca sendiri ya? Ada, itu makanya makin suka membaca karena udah difasilitasi di sekolah di rumah. Kadang-kadang kan seusianya si Tari ini kan kalau misalnya disuruh membaca, jangankan membaca dongeng, membaca buku pelajaran pun kayaknya membosankan. Kalau Tari sendiri pernah merasakan hal itu nggak sih? Tentunya pernah, cuman karena Mentari membaca buku nggak yang itu aja, kayak biar nggak bosan Mentari baca buku kayak fiksi gitu. Jadi merefreshing juga, nggak buku pelajaran aja. Jadi dari sana Mentari nggak terlalu bosan untuk membaca buku gitu. Berarti nggak cuma buku pelajaran saja ya, tapi juga buku bermacam-macam. Untuk selingannya ya. Iya, betul, selingan. Tapi biasanya kalau Tari sendiri pada saat membaca buku itu juga barengan sama orang tua yang memang mengajarkan dari kecil juga baca barengan gitu atau gimana tuh? Ya, biasanya baca sama orang tua, sama abang juga, karena abang juga suka membaca buku, dan juga kadang sendiri, karena habis dari sekolah itu kan mau nge-refreshingin otak kan, jadi baca-baca buku di rumah gitu sendiri. Berarti emang sekeluarga suka membaca semua ya? Ya, betul. Oke, nah ini kan juga salah satu contoh yang baik ya Ibu Wardani ya. Tapi kalau dari Ibu sendiri, agar anak-anak tuh gemar membaca tuh nggak cuma dari kalangan keluarga juga ya, dari guru-guru pun juga seperti itu? Dari guru-guru, dari pemerintah, dari masyarakat, itu harus mendukung semua. Seperti kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, kami menyediakan perpustakaan tidak hanya tempat koleksi-koleksinya buku, kami juga menata perpustakaan supaya juga menjadikan tempat rekreasi, tempat edukasi yang menarik bagi masyarakat, bagi pustaka, sehingga mereka datang perpustakaan merasa nyaman. Tidak hanya untuk mencari buku, tapi juga mereka untuk bisa, seperti yang Tari sampaikan tadi, untuk menghilangkan stres. Jadi di tempat kami ada juga permainan-permainan itu untuk anak-anak yang sangat menarik, dan juga ada kami sediakan buku-buku, nggak aja buku pelajaran, tapi juga ada buku-buku fiksi, itu yang sangat digemarin oleh anak muda. Nah kadang-kadang tuh kan kalau misalnya anak-anak sekolah itu susah sekali ya disuruh membaca, apalagi buku pelajaran gitu ya. Ini memang adakah mungkin dari tampilannya yang berbeda atau mungkin dari tempat perpustakanya sendiri nih buat agar nyaman gitu ya? Ya, benar. Kita Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu untuk menarik minat baca pemustaka, memang kami harus selalu berinovasi. Biar kami nggak ketinggalan dengan sekarang kan udah gampang. Benar. Membaca itu udah lewat HP mereka udah bisa membaca. Tapi kami selalu berinovasi, seperti kemarin kami bikin inovasi Apobue, yang kami juga ada istilahnya e-perpus yang digital yang kami namakan Apobue, dan juga kami berinovasi menata sehingga di sana kami siapkan internet yang bagus, juga koleksi-koleksi, tempat baca yang nyaman, tempat diskusi, dan kami meningkatkan jumlah layanan. Jadi tidak aja melayani di tempat, kami juga meningkatkan layanan seperti kami jemput bola untuk mungkin para panti asuhan dan juga panti jompo. Kami punya inovasi namanya Hidopis, kami datang ke tempat. Nah, dan juga kami juga untuk para mahasiswa, kami juga misalnya di Pantai Panjang, di mana kami datangi mereka, kami bawa mobil keliling dengan buku-buku yang menarik, yang terbitan-terbitan terbaru. Jadi bukan tampilan yang lama gitu, tampilan baru pun juga sudah upgrade gitu. Kalau kita nggak bergerak, kita ketinggalan. Benar-benar. Nah terkait dengan tadi ya buku digital, kalau Tari sendiri itu lebih suka baca buku masih dalam bentuk buku atau mungkin dari digital sendiri? Mentari suka dua-duanya sih. Ya, karena kalau yang buku secara langsung itu lebih lebih dapat gitu vibes-nya. Kalau misalkan yang digital itu karena dari HP mungkin ya, jadi kita tinggal buka search e-book atau yang lain-lain, kita tinggal buka terus udah langsung ada bacaannya. Kalau buku langsung kan harus kita beli, kalau yang dari digital bisa langsung kita baca. Bisa kita baca. Ya, sebenarnya gitu. ada plus minusnya masing-masing ya, benar, ada ada digital plus maupun buku minus. sendiri. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi dengan tema kita yang sangat menarik hari ini, yaitu tingkatkan budaya membaca. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.